coaching demonstrasi kita. Iya Ada nih. ide nggak pembagiannya? Karena kita kan berempat nih. Nah, pembagian kita gimana ini? Nah, untuk sesi coaching kita sudah saya buat, tinggal menunggu persetujuan ibu-ibu semuanya ya Bu ya. Nah, untuk sesi yang pertama nanti yang bertindak sebagai coach itu Ibu Devi Asmalia, coachingnya Ibu Amelia, observernya nanti Ibu Ica. Sedangkan untuk sesi coaching yang kedua, coachnya Ibu Amelia, coachingnya Ibu Ica, observernya nanti Ibu Devi. Nah kan untuk skema yang ketiga, untuk sesi coaching yang ketiga, coachnya Bapak Mustaqim, coachingnya Ibu Devi, dan observernya ada Ibu Amel. Dan untuk sesi coaching yang keempat, coachnya Ibu Ica, coachingnya Pak Mustaqim, dan observernya Pak Mustaqim dan Ibu Devi Asmalia. Baik, apakah setuju Bapak Ibu semuanya untuk sesi coaching kita? Kita ada 4 kali sesi berarti sesi coaching ya Ibu. Ya, silakan Ibu Devi. Oke, kalau dari Kakak sih setuju aja. Berarti kita kan karena berempat, berarti ada nanti yang observernya 2 ya? Iya. 2 orang ya. Kalau yang lain kan observer 1, coach 1, coach 1. Berarti kita ada observernya 2 orang ya, sama-sama menilai nanti berarti kan? Itu ada di. Oke, Kak setuju aja. Gimana yang lain? Di sesi coaching yang keempat itu nanti ada 2 Ibu Amelia dan Ibu Devi. Oh, berarti hanya 2 kali skema yang coach observernya 2 orang ya? Iya benar. Oke deh, setuju deh kalau gitu. Gimana? Iya, boleh. Gimana Amel sama Ica? Boleh. Boleh, setuju Bapak Ibu. Berarti nanti kita pelaksananya mau tetap daring apa luring Kak, Ibu? Nah, seperti kalau saya boleh ngasih masukan untuk pelaksanaan sesi coachingnya, menurut saya sih luring saja ya. Nah, mungkin ini kita untuk observasi kita bisa secara daring, untuk sesi coachingnya bisa kita lakukan secara luring. Gimana ibu semuanya, setuju tidak? Di mana Pak? Nah, rencana karena ada titipannya dari SMP Mutiara, gimana kalau kita sesi coachingnya di SMP Mutiara? Setuju Ibu Amel dan Ibu Ica? Boleh. Oke. Boleh. Nanti masuknya gimana tuh ya Bu ya? Gimana Kak? Kami nggak punya pasti ya. Iya. Nanti kalau biasanya kalau masuk ke komplek itu kalau orang luar biasanya tinggalkan KTP. Tapi seandainya kalau misalnya dari security-nya tidak mengizinkan masuk, tinggal telepon Kak aja, nanti Kak jemput. Janjian di gate aja berarti. Berarti pas ya jadwalnya hari itu ya? Hari Sabtu ya? Iya. Oke. Nanti ada kegiatan juga nih LBKO. Itu sama Amel bisanya jam berapa? Gimana Bu Amel? Jam berapa? Boleh, Bu. Jam 10. Oke, berarti kita jam 10 dari dimulai ya. Oke. Oh ya, untuk penilaian bagaimana nih? Bu Amel? Ya. Ya, silakan Mel. Ini Amba bacain aja ya. Kan ini yang ada di LMS katanya operasi produksi kan udah kita lakuin nih. Kalau di observasi nanti si tugas observasi itu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan TGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan.
kayak gitu nanti. Berarti saat si coach sama si coachnya lagi coaching, si observer lebih fokus memperhatikan si coachnya kayaknya ini. Maksudnya apakah si coach sudah berperan selayaknya si coach gitu kalau menangkap tugas observer nanti setelah coaching selesai, baru nanti observer menyampaikan hasil pengamatannya terhadap kegiatan coaching tadi gitu di akhir, Kak, Bapak. Di Ica ada tambahannya yang mau kita bahas di itu nanti di saat coaching? Ica? Iya Bu, ya. Malah ini sama, mungkin di pas observasinya nanti mungkin dia menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching, lalu tercapai tidak yang sudah di coaching itu, terus mungkin ada nantinya catatan-catatan dari observasi atau dari coaching tersebut, lalu fokus kepada pengembangan sesi dari coaching tersebut dan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya lagi. Itu Bu Aci, Pak Gus, dan Bu Amel. Oke, berarti jelas ya yang dinilai itu yang berarti kita yang sesuaikan dengan LMS saja ya urutannya, baik yang coaching maupun yang observernya. Nah, masih ada yang mau kita bahas sebelum kita jumpa besok? Kayaknya tinggal action. Ada lagi? Ya, tinggal action. Ya, berarti kalau misalnya tidak, berarti tinggal kita syuting besok ya offline ya. Gimana nanti kalau ada masalah masuk ke Mutiara, tinggal telepon aja. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri aja meeting kita malam ini untuk persiapan demonstrasi kita untuk coaching. Ya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kabar saya sehat, cuma mungkin ada beberapa keresahan yang saya alami dalam beberapa minggu ini. Apa itu? Ya, saya sudah masuk ke kelas-kelas beberapa kelas ya Bu Amel ya. Di semester 1 ini itu ada sebagian anak, mungkin tidak semua ya, sebagian anak peserta didik yang menurut saya itu sopan santunnya agak kurang seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut di sesi coachingnya, saya akan tanyakan dulu ke Bu Ica. Bu Ica, apa yang Bu Ica harapkan dari sesi coaching kita hari ini? Ya, saya harapkan sebenarnya saya ingin di coaching dengan Bu Amel. Lalu saya berharap nantinya setelah sesi ini saya bisa menerapkan apa yang sudah kita bicarakan. Lalu saya juga merasa lega nantinya dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Tadi bicara yang Bu Ica di awal tadi ada keresahan mengenai sopan santun. Apa yang Bu Ica temukan kita mengenai sopan santun? Ya, mungkin sebenarnya dengan tidak tidak mengkambing hitamkan corona atau pandemi ya, tapi memang dampaknya sudah kita lihat di semester ini khususnya itu anak-anak ini nggak usah jauh-jauh lah, barangkali misalnya kita masuk awal pembelajaran atau masuk sekolah ya sudah masuk sekolah, nah itu kan ya seyogyanya sebaiknya itu kan anak-anak menyalami dan guru pun ada di sana di gerbang sekolah seperti itu ya, dan tidak masuk aja sekolah terus tentang masuk kelas tentang belajar pulang dan selesai. Jadi di dalam proses pembelajaran itu seperti itu, mungkin untuk berdoa ada, cuma seperti lima senyum salam sapa itu udah berkurang. Kalau lewat ya lewat saja gitu, tidak jangankan untuk memberi salam tapi menundukkan kepala atau menundukkan badan aja tidak ada seperti itu. Oke. Berarti yang karena kita
paling berpengaruh sebenarnya mungkin sering berbicara kotor ya, Bu, ya. Dan juga kurangnya menghargai sesama teman dan menghormati sesama teman. Itu 3 poin itu. Berbicara kotor, tidak menghargai kalau berbicara entah itu temannya, entah itu gurunya. Nah dari Bu Ica melihat keadaan itu apa yang akan dibicara? Nah, kalau menurut saya pribadi, Bu, mungkin barangkali di saat pandemi mungkin berkurangnya contoh mungkin ya. Mungkin kita nggak tahu kalau di rumah seperti apa. Cuma saya yakin kalau di rumah orang tua pasti memberikan contoh yang baik. Cuma itu kan di ruang lingkup rumah atau lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Nah, di ruang lingkup sekolah mungkin ada baiknya kita sebagai guru juga memberikan contoh yang baik seperti itu. Mungkin barangkali apa ya, kita bercanda dengan siswa atau peserta didik itu ada batas-batasnya juga, gitu ya. Karena kan siswa ini mencontoh kan ya, ya. Kadang kalau kita misalnya berbicara yang atau berlaku yang agak kurang, dia melihat dia seperti itu, gitu ya. Lalu juga sebaiknya di saat kita memulai pembelajaran ya berdoa, memberi salam, yang memberi salam itu benar-benar semangat seperti itu. Jangan memang cuma sekedar yang memberi salam saja, lalu tidak menanyakan kabar anak, ya, kabar siswa di pagi hari, karena itu menurut saya perlu. Jadi anak harus membangun bonding dulu antara guru dan siswa. Jadi siswa pun nyaman seperti itu. Dan untuk yang berbicara kotor mungkin ada baiknya kalau yang sudah saya sudah beberapa tahun terapkan atau yang mungkin akan saya terapkan itu membuat sanksi sih sebenarnya Bu Amel ya. Karena kalau anak sekarang ini kan kita juga memberitahunya atau contohnya itu atau apa ya namanya bukan menghabis sih, cuma memberitahunya harus halus dan harus lembut, tidak bisa langsung berkata kasar. Nggak boleh kayak gitu, ini segala macam. Nggak boleh seperti itu. Barangkali kalau saya anak saya berubah mungkin itu kata-kata apa ya, ya? Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang lain. Apakah ada hewan yang lain yang disebutkan selain itu, misalnya seperti itu. Itu sih Pak. Oke, tadi saya menangkap beberapa kasus yang saya ucapkan, yaitu tadi ada solusinya, contoh, kemudian sanksi. Nah kalau contoh tadi Bu Ica mengatakan bahwa kalau di rumah mungkin juga nih, mungkin orang tua sudah memberikan contoh, tapi kan kita nggak tahu ini, ya. Nah saya mau tanya, kalau memang ibu merasa bahwa kita harus mencontohkan, bentuk kegiatan apa, bentuk apa yang akan dibuat sebagai contoh? Nah sebenarnya kan Bu Amel, sopan santun ini kan yang lebih pokoknya kita harus memperkuat agama dulu. Nah jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan yang pertama sekali mungkin menjalin komunikasi dan kerjasama antara orang tua. Lalu mungkin ada pertemuan setiap bulannya pada orang tua, dan di sana kita menjelaskan atau menceritakan gimana kondisi sekolah kita saat ini atau peserta kita saat ini di sekolah. Lalu kita membuat kegiatan mungkin yang bernuansa agama, ya. Jadi mungkin ya karena corona ini anak-anak di masa pandemi udah sibuk sendiri nih, udah kurang mungkin di beberapa kegiatan agama lah. Kita contohnya Ibu Ica akan buat kegiatan keagamaan berarti yang mengarah itu ya Ibu. Nah perihal sanksi bagaimana bentuk penerapan yang akan dibicara? Kalau sanksi yang saya harapkan lebih kepada peringatan mungkin ya atau lisan. Nah, bisa kita sama-sama ketahui untuk saat ini kan kalau kan anak maksudnya apa ya? Itu sudah tidak didengarkan, jadi lebih dari hati ke hati ngomong gitu. Bahwasanya yang ini yang baik, ini yang tidak seperti itu. Terus kalaupun ada sanksi nantinya mungkin bisa lebih kepada hal positif.
Mungkin bisa saja kalau misalnya berbicara patok sebanyak 3 kali, oh nantinya suruh membuat tanaman, bisa seperti itu. Atau disuruh atau diminta untuk membuat prakarya. Nah, hal-hal positif seperti itu Bu. Jadi bukan lagi dicubitkan, dikumpulkan, nah seperti itu. Oke. Jadi dari banyak hal yang bisa kamu terangkan, berarti Bu Ica udah punya ini ya, udah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin tadi kami mohon maaf ya dari pihak penyedia tempat untuk kita demonstrasi karena ada satu dan lain hal yang bersifat teknis, akhirnya kita terputus pada sesi coaching saja tadi ya, belum sempat pada fase pemberian umpan balik dari observer. Nah, kebetulan saya, Deses Malia, dan Pak Mustaqim itu berperan sebagai observer tadi pada saat Bu Amel dan Bu Ica melangsungkan demonstrasi coaching, di mana Bu Amel berperan sebagai coach dan Bu Ica berperan sebagai coachingnya. Sejauh yang saya lihat ya dari pandangan saya itu, dari alur yang sudah mengalir itu dari mulai proses awal penyampaian tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah Bu Amel sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya membangun, itu sudah nampak jelas tadi alur ceritanya, sudah jelas tampak, dan proses coaching juga berjalan sesuai dengan alami ya, seperti itu ya. Jadi memang seadanya tadi itu bagus sekali, jadi terkesan memang coachingnya itu menikmati apa yang sedang didiskusikan pada saat itu, dan akhirnya si coachingnya menemukan solusi dari dirinya sendiri berdasarkan panduan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Amel sebagai coach. Mungkin itu dari saya, akan ditambahkan oleh observer kedua yaitu Pak Mustaqim. Silakan Pak Mustaqim. Ya, mungkin itu saja dari penilaian kami observer 1 dan observer 2 terhadap sesi coaching yang sudah dilaksanakan tadi siang oleh Bu Amel dan Bu Ica ya. Secara keseluruhan sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur tirta yang diharapkan. Mungkin itu saja penilaian dari observer. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.